ada apakah gitu? Oke, boleh buka. Boleh buka. Ya. Maskernya. Masker saya buka. Pertama-tama selamat sore buat rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik hari ini. Pada hari ini 14 Juli 2022 saya menggelar konferensi pers mengenai musibah penipuan yang saya alami bersama suami saya Vincent dan juga kuasa hukum saya, Ibu Elsa Syarif dan juga tim. Jadi penipuan ini bermula saat saya pindah ke Bali waktu 2020. Saya ditawarin untuk endorse mobil bekerja sama dari Trip ID, di mana skemanya saya dipinjamkan mobil Alphard milik Trip ID selama 1 minggu dengan imbalan promosi Trip ID di Instagram dengan kontak person waktu itu Ibu Claudia. Ketika Alphard diantar oleh Claudia, dia menyampaikan bahwa bosnya komisaris Trip ID bernama Christopher Stefanus Budianto atau yang biasa dipanggil Stephen ini ingin bertemu dan mengajak makan malam bersama juga dengan pacarnya Ibu Tiffany. Setelah pertemuan itu kita saling bertemu dan membicarakan kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang dimaksud oleh Stephen adalah saya menitipkan mobil pribadi saya Alphard dengan plat nomor B73DAR untuk disewakan oleh Stephen melalui perusahaan Trip ID-nya selama 1 tahun. Karena mobil tersebut saat itu tidak saya gunakan berada di Jakarta, maka Stephen menawarkan untuk mengambil mobil tersebut di Jakarta dengan pembagian keuntungan 66 juta per 3 bulan. Dan Stephen bilang kalau BPKB dan STNK mobil saya harus disimpan oleh Stephen karena mobil tersebut akan disewakan ke salah satu aparat negara. Jadi status kepemilikannya harus jelas dan mobil tersebut akan diganti plat nomornya sementara. Karena saya percaya dengan Stephen, saya memberikan BPKB dan STNK mobil saya kepada Stephen. Seiring berjalannya waktu, pada saat saya membeli mobil Mini Cooper untuk saya pakai secara pribadi, Stephen kembali menawarkan agar mobil tersebut disewakan kembali dengan pembagian hasil 35 juta per bulan. Dikarenakan mobil Mini Cooper tersebut masih memakai plat bantuan, maka Stephen menawarkan kembali untuk dibantu percepatan pengurusan BPKB dan STNK-nya. Saya kembali mempercayakan hal tersebut kepada Stephen dan Stephen meyakinkan saya agar menyimpan BPKB dan STNK mobil saya tersebut. Setelah itu Stephen selalu menawarkan beberapa mobil yang akan dijual ataupun digadaikan oleh orang lain kepada saya. Saya tertarik dengan mobil-mobil tersebut sehingga saya membeli mobil 4 unit Alphard dan menerima gadaian dari pemilik mobil 2 unit Porsche dan 1 unit Hummer melalui Stephen dengan perjanjian lewat dari 2 bulan maka kendaraan yang digadaikan akan menjadi milik saya. Dan Stephen kembali menawarkan mobil-mobil tersebut untuk disewakan melalui perusahaan Trip ID milik Stephen dengan pembagian keuntungan yang berbeda dari setiap mobilnya. Selain mobil-mobil yang dimiliki saya dan mobil yang digadaikan kepada saya melalui Stephen juga menawarkan untuk patungan membeli 1 unit Mercedes-Benz S-Class dikarenakan sudah ada penyewa dari salah satu kedutaan besar Arab untuk kendaraan operasional duta besar tersebut, serta 1 unit Land Cruiser yang sudah ada penyewanya dari corporate selama 1 tahun. Semua kendaraan mewah tersebut Stephen bilang akan disewakan oleh aparat serta pejabat negara, serta akan disewakan untuk operasional kendaraan G20 di Bali dan pembagian keuntungan yang berbeda-beda di setiap mobilnya. Keseluruhan hasil kerjasama tersebut akan dibayarkan per bulan oleh Stephen. Kembali lagi Stephen meyakinkan bahwa BPKB dan STNK
akan dipegang oleh Steven karena plat mobilnya akan diganti sementara. Selain mobil-mobil mewah tersebut, ada pula uang sebesar 30.000 US dollar yang diiming-imingi oleh Steven akan dibeli sebesar 15.000 per dolarnya. 2 bulan setelah pembelian mobil Mercedes-Benz S-Class, saya dihubungi oleh dealer mobil tempat kami membeli mobil tersebut di Jakarta, menanyakan bahwa saya apakah benar menjual mobil tersebut kembali, dan saya menjawab bahwa mobil tersebut tidak saya jual melainkan saya sewakan kepada Steven. Awal mula saya menyadari terjadinya penipuan ketika Steven mengkonfirmasi bahwa transferan pembelian uang USD sudah ditransfer kepada saya sebesar 300 juta. Setelah saya cek, ternyata transferan tersebut tidak masuk, dan akhirnya saya mengecek semua transaksi yang dikirimkan oleh Steven kepada saya. Semua uang tersebut ternyata tidak pernah masuk ke rekening saya. Hanya ada beberapa di awal saja saat mobil Alphard dan mobil Mini Cooper. Selebihnya Steven mengirimi saya bukti transfer palsu, termasuk transfer pembelian US dollar. Selain itu, pada saat saya sedang di Jakarta bersama suami saya Vincent dan asisten rumah tangga saya di Bali, mengabarkan bahwa mobil Hummer yang saya beli dari Gadai dibilang Steven digadaikan kepada yang digadaikan oleh Steven diambil oleh orang yang mengaku pemilik mobil tersebut, dan menurut pengakuan orang tersebut tidak pernah menggadaikan mobilnya. Selain itu juga perihal mobil Mercedes-Benz yang sempat ditanyakan oleh dealer mobil tempat saya membeli mobil tersebut, ternyata benar-benar telah dijual oleh Steven. Ketika saya menanyakan kepada Mary, salah satu kenalan kami di dunia entertainment juga kenal dekat dengan Steven, Mary bilang kalau ada indikasi penipuan sebab Steven sudah kabur ke Singapura. Dan ketika suami saya, Vincent, berhasil mengkontak Steven mengaku perbuatannya menipu saya itu real. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai saat ini aparat kepolisian sudah responsif, bergerak cepat, membantu menyelesaikan kasus kami. Saat ini proses pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan. Saya yakin Indonesia negara hukum, maka saya berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku agar bisa segera bertanggung jawab dan tidak ada korban lain di kemudian hari. Terima kasih. Pak ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Gani. Saya adalah salah satu founder dari Elza Syarif Law Firm. Kami dari tim lawyer Elza Syarif Law Firm telah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini mungkin ininya nomor laporannya kelihatan. Ya, nanti disebutkan aja bang. Untuk nanti aja, mungkin disebutkan aja pelaporannya kapan, nomor LP-nya berapa, dan kerugian yang dialami. Baca. Baca aja. Oke, saya bacain ya. Nomor STTLP garing B garing 2947 garing 6 Romawi garing 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Laporannya bulan Juni. Bawahnya. 15 Juni 2022. Oke, kerugian yang dialami berapa? Total mencapai 9,853 M. 9,83 M. 853 M. M. Oke, untuk Jedar, kenapa begitu percaya dengan Steven Jedar? Karena dimulai dari berteman, terus sosok Steven ini meyakinkan saya bahwa memang dia punya bisnis yang kompeten dan bisnisnya cukup dikenal, dan dari ucapan Steven itu bisa meyakinkan saya. Oke, Vincent, gimana menanggapinya? Perusahaannya Tripid ini memang udah dikenalkan di lingkungan pejabat dan juga aparat-aparat lah. Karena juga dari postingannya juga cukup jelas, apalagi kita tahu sosial media kan sangat kuat kalau masalah marketing. Dari marketing dan repost yang dia repost, memang perusahaannya cukup luas, cukup dikenalkan. Jadi untuk kami percaya ya sudah terbukti dengan
hasil kerjanya dia yang dipost di sosial media. Ya itulah alasannya kenapa kita jadi percaya sama Sudah ada perjanjian tertulis Boleh nggak sih? ditambahkan dulu ya Siapa? sekalian. Tadi kan di press release sudah disebutkan pada awal-awal dia memenuhi janjinya. Jadi itu yang membuat semakin percaya dan berkembang. Dan Ada Ya. perjanjian tertulisnya nggak sih Jedar untuk setiap mobil atau apa itu? Ada. Ada Berapa? perjanjian tertulis. Ada total ada 11 mobil. Ada tuh. Kalau uang kalau ada atau Uang? untuk pemasukan misalnya. Uangnya ada 30.000 US dollar. Di total 9,5 Itu di perjanjiannya tiap bulan Tiap bulan saya dikasih berapa? 8,53 miliar. enggak setiap mobil ada perjanjian masing-masing atau Iya, gimana? Ada. ada perjanjian masing-masing. Jadi itu kerjasamanya sejak kapan sih dan berakhir kapan gitu sampai akhirnya membuat laporan gitu? Kalau sejak kapan? Sejak mobil Alphard itu di tahun 2021. Untuk mobilnya sendiri sekarang kondisinya belum tahu keberadaannya atau masih di lingkungan PT-nya atau gimana? buat saat ini kita karena ini kasusnya penipuan, jadi di mobilnya di mana kita juga belum tahu. Dan ketika kita juga pas saatnya saya negor Steven ini, dia juga pelin-pelan, nggak mau jujur karena memang penipu. Jadi kalau untuk itu kita nggak bisa jawab dulu. Nah untuk kantornya sendiri mungkin udah samperin alat Ah. karyawannya atau gimana? Tidak, kita nggak nyamperin karena itu bukan kuasa kita. Itu biar aparat kepolisian saja yang melakukannya. Hal-hal kayak Awal gitu. kecurigaan itu gimana? Awal Awal kecurigaan. kecurigaan. Itu dikasih kabar tadi. Awalnya tuh Dari Mary. dari transfer rekening Dolar. dulu. Transfer rekening itu pas saya cek mutasi nggak masuk. Terus saya cek ke bank, terus kata banknya memang nggak ada transaksi, dan ternyata saya mulai bertanya-tanya kepada Steven ini, tapi dia tetap suruh saya cek terus sampai akhirnya ada kerabat kami, saya dan Steven bernama Mary yang informasi ke saya bahwa ada bahwa Steven ini menipu dan sudah kabur ke Singapura. Jadi buktinya selama ini yang diberikan buktinya hanya Jadi gini Pak, selama ini dia memang mengirimkan mutasi rekening, betul. Saat itu kami percaya dia sudah kirim, tapi pas ada omongan dia menipu, kami cross check sama bank kami. Lalu di situ ketahuan ternyata mutasinya bodong semua, palsu. dan mutasi bukti yang diberikan palsu. Yang diberikan oleh Steven itu ternyata palsu. Iya. Oke Bang Fikri, update dari kepolisian seperti apa sih sejauh ini? Sekarang sudah jadi sekarang lagi pemeriksaan saksi-saksi, dia udah diperiksa, termasuk juga dealer dari Mercedes-Benz S-Class-nya. Sekarang lagi melanjutkan 4 saksi lagi yang kemungkinan adalah salah satunya buyer dari Mercedes-Benz yang sudah terjual tadi. Oke, tapi kan Steven ini sudah sampai Singapura ya, bisa dibilang seperti itu kan. Dari pihak kepolisian sendiri ada update apa nih terkait Steven yang sudah berada di Singapura? Sekarang prosesnya lagi mau dipanggil dulu saksinya terlebih dahulu, jadi biar kita bisa tindak lanjutin lebih. Nanti kemungkinan bakal ada notis, nanti bisa langsung kita cekal. Kak Jessica, selain Alphard, Mini Cooper dan juga Mercedes, dari mobil Kak Jessica apa Mercedes sama Mini Cooper? Alphard 5, Porsche-nya 2, Mercedes S-Class 1, Hummer 1, Land Cruiser 1, Mini Cooper 1. Total 11. Total 11 mobil. Sama uang $30.000 itu. Betul. Terakhir komunikasi kapan sama situ? Terakhir komunikasi sudah beberapa minggu yang lalu sih, yang pas ketawa dianya menipu. Saya pengen hubungin dia lagi, tapi dianya sudah kabur, sudah larikan diri, jadi untuk hubungin dia juga sulit. Itu udah masuk laporannya? Seperti apa Vincent Laporan. pas bisa dihubungin terakhir komunikasi sama Saat itu karena ya dia udah nggak bisa bohong lagi, akhirnya dia juga mengakui dia nipu, lalu dia nangis, habis itu udah lost kontak. Tapi nggak ada ketemu titik tengahnya di mana dia mungkin masih mau bayar balik atau mau gimana, belum ada. Tapi itu posisi dia lagi masih berada Saat di itu Indonesia? saya nggak tahu posisinya di mana. Cuma saya dapat kabar dari orang-orang di sekitarnya itu dia lagi berada di Singapura. Jadi sampai detik ini 11 mobil tidak tahu keberadaan. Saya tidak tahu di mana. Tapi jelas keinginannya seperti apa sih?
ingin dipenjarakan saja atau memang semua asetnya balik? Ya pastinya kalau bisa Dua-duanya. dia bisa bertanggung jawab atas kerugian yang saya alami, dan juga supaya dia juga apa ya, kan Indonesia negara hukum. Saya serahkan aja hukumnya kepada kepolisian kita. Aparat kepolisian, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk bantu kita biar kasus ini cepat selesai, biar juga Stephen ini cepat ditangkap, biar tidak ada korban selanjutnya lagi. Dan balik lagi, Indonesia negara hukum, jadi kita akan fight dan berjuang untuk keadilan kita. Tidak ini hubungin coba keluarganya di mana, itu di mana, tanggung jawab atau gimana? Tadi kan ada pacarnya juga. Atau gimana ya kerabatnya? Awal-awal pas ketahuannya dia menipu, otomatis terus terang kita jujur aja pasti kita telepon kiri kanan. Tapi karena masih abu-abu, jadi semuanya juga takut untuk mengakui atau ceritakan kasus ini, karena mereka juga pling-plang. Jadi dari situ kalau masalah kontak mereka juga jawabannya singkat, nggak tahu. Intinya berarti keluarganya pelaku menutupi. Bisa jadi, saya juga nggak bisa saya jawab. Berarti berencana gitu ya Bang ya? Mungkin. Mungkin. Selain Stephen Yang ada pastinya- yang lainnya lagi? Sorry? Selain Stephen ada yang lain lagi? Apanya? Ya, nggak tahu. Stephen aja? Yang ya nggak tahu sih, tapi kami terus terang jujur aja, kami duga ini sindikat penipuan, penggelapan dokumen, dan ada kemungkinan pemutihan duit, pemalsuan money laundering, cuci laundering. Oh. Tapi balik lagi, ini saya serahkan ke aparat kepolisian untuk bantu kami untuk diselidiki. Tidak semua ketika ada perjanjian dengan Stephen itu sendiri memakai nama siapa sih, secara pribadi atau memang ada seperti kayak kerjasama, namanya sama satu nama atau ada dua nama? Nah itu kita kerjasama, jadi ini kan PT. Jadi kalau masalah siapa yang punya mobilnya ya kalau dibilang ya berdua. Jadi kita ibaratnya kerjasama dengan perusahaan, kayak gitu. Tidak, selain kamu tahu nggak ada korban lain mungkin yang ada korban lain penipuan? Dihubungi gitu loh. yang ditahu ada korban lain nggak? Saya nggak tahu sih kalau sejauh ini. Oke, udah. Oke. Ya, aman, tunggu jangan dimatiin dulu kameranya pakai. Foto dulu kita. Kau foto dulu Boleh ya. lu pakai masker, Kak.